kasih ya teman-teman udah pada mampir di sini. Tadinya saya melihat ini kan yang saya laporkan atas nama TM ya. Boleh nama lengkap? Boleh. Udah sebut ya, Tiara Marlin. Tadinya saya cuek aja gitu dengan apapun yang dia siarkan live gitu ya. Tapi setelah saya mendapat banyak banget dari teman-teman netizen, dari TikTok mau dari Instagram, dari mana-mana, dan juga saya ada ketemu 2 video yang sangat gamblang menyebutkan nama Vanessa Angel, Bibi dan Gala, di mana Tiara Marlin ini memfitnah dengan mengatakan Vanessa sudah hamil 5 bulan, lalu ya pada saat menikah itu tengah mengandung 5 bulan, lalu juga Gala itu nggak tahu siapa bapaknya. Ya, di situ saya sangat merasa dan banyak sekali teman-teman netizen yang DM untuk mengambil tindakan. Sehingga saya pada hari ini juga dengan bantuan nanti abang ya melaporkan Tiara Marlin atas ujaran pencemaran nama baik, fitnah, terus dengan sengaja menyebarkan berita bohong sehingga mengakibatkan keresahan dari seluruh masyarakat Indonesia. Dan yang melaporkan adalah saya mewakili keresahan masyarakat seluruh Indonesia. Jadi kalau saya kemarin itu kan saya sudah menghubungi baik-baik. Pertama kali itu Tiara Marlin datang ke rumah Pak Faisal. Saya yang notabene saya sudah tahu bahwa orang itu pertama kali yang saya tahu orang yang menjelek-jelekan keluarga Pak Faisal. Lalu menjelek-jelekan Fuji, membawa-bawa donasi yang dimana donasi itu kan saya buat. Jadi ya menurut saya pada saat dia datang saya agak worry dong. Nah setelah itu saya datang, dia kameranya sudah standby terus ngobrol sama Pak Faisal. Pak Faisal kan memang mungkin terlalu polos ya, dia pikir ya cuma video-video biasa. Saya langsung tegur, "Wow, ini ada konten nih, udah izin belum?" "Oh enggak kok, ini cuma video-video biasa gitu." Nah akhirnya setelah itu saya naik sama Fuji turun, karena Fuji tidak mau menegur dia. Menurut aku wajar, karena omongan dia di media sangatlah tidak pantas untuk disampaikan, dimana dia tidak mengenal almarhum dan almarhumah, apalagi keluarganya. Dia melontarkan kata-kata yang menurut saya tidak pantas. Nah Fuji tidak mau salim sama dia, ya kan? Nah setelah itu saya duduk sama Fuji, saya duduk sama Tiara Marlin, saya ngomongin baik-baik. Kenapa Mbak datang ke sini lalu memvideokan? Itu tidak, etikanya tidak baik. Saya bilang kan gitu. Nah setelah itu ya udah, dia merasa ya dia datang mau baik-baik ke sini. Kalau mau baik-baik tanpa kamera, kenapa divideoin? Mana sini handphonenya? Saya delete ya. Uji juga semuanya cek dong, di delete. Saya marahin, kenapa Mbak berstatement seperti ini? Padahal Mbak kan belum ngobrol sama kita, baru dari pihak sana. Jangan menggiring opini publik, saya bilang gitu. Nah ya udah, akhirnya setelah itu dia minta maaf, dia pulang, dia bilang mau mengklirkan itu. Ya benar, itu dia. Dia bilang mau jadi jembatan antara si pihak A dan pihak B, yang dimana orang ini kami tidak kenal loh, gitu. Nah setelah itu sudah keluar, dia menjelek-jelekan Fuji lagi, memasang foto Fuji dengan dikatain pembantu. Terus statement Vanessa katanya sudah hamil 5 bulan. Gala itu anaknya nggak tahu siapa bapaknya nggak tahu. Ya maksudnya itu kan menggiring opini publik yang tidak baik. Terus dia mencebarkan nama baik. Saya sudah baik-baik, ajak dia, saya hubungin, saya WA. Dia ngomong-ngomong, dia memang sumbangan 2 juta, tapi dia selalu bilang, saya itu datang mau donasi. Daripada disebut-sebut terus, Mbak, mana nomor rekeningnya, saya balikin donasinya Mbak, saya bilang gitu. Terus bahkan kalau memang nggak mau kalau memang ini saya tambahin deh donasinya, saya balikin ke Mbak, saya bilang, dibanding Mbak sebut-sebut terus Mbak jadikan ini sebagai konten-kontennya Mbak kan gitu. Nah setelah itu ya udah, akhirnya saya hubungin nggak mau dibales, tapi justru malah terus-terusan posting. Berarti kan saya nggak tahu maunya apa. Saya bawa ke jalur hukum. Di Mbak Emma lah sebagai orang yang melaporkan ya. Melaporkan gitu. Dibantu dengan Bang Rasma. Karena juga memang ada beberapa videonya Tiara Marlin itu yang nggak
ya menyinggung saya banget gitu. Dia bisa pasang foto-fotonya aku juga di situ. Betul. Jadi tapi bukan itu yang aku permasalahkan, karena kalau di dunia entertain pasang-pasangan foto itu tuh biasa. Tapi kalau sudah mencoreng, menyebarkan fitnah dan berita hoaks terhadap sahabat saya yang selama hidupnya sampai meninggal sudah mempunyai nama yang harum sehingga merusak itu yang harus saya luruskan. Gitu, karena itu sangat meresahkan secara mental, dan kita tuh pembelajaran ya, ini pembelajaran bahwa jangan semena-mena menghina, memfitnah orang walaupun mereka sudah tiada. Ini pembelajaran buat kita semua. Biarpun mereka tidak bisa melakukan apapun, tapi ada orang-orang yang masih hidup yang sanggup melakukan, dan lebih berhati-hatilah ya, untuk memakai betul. medsos gitu loh. Itu tentu ditanyakan kepada Pak pengusaha apa tadi kamu bilang? Iya, harus ditanyakan ke dia. Saya hanya membaca-baca di YouTube aja. Nah, saya nggak tahu. Dia alasannya tidak terima. Ya kalau saya sih kalau memang itu alasan dia, saya setuju itu. Memang saya sangat setuju untuk tidak dipindahkan. Jadi apa yang dilakukan oleh siapa tadi namanya pengusaha rawan ya, saya setuju banget. Pak Rafi'i deh kalau nggak salah, Pak Rafi'i itu ketua BKN deh kalau nggak salah. Ya. Haji. Enggak, dia orang Kediri, orang mana katanya tadi saya lihat. Pak Haji. Mana ya, saya orang dari sono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad ibni Abdillah al-qaimi bi huquqillah madaqatillah wa farajahallah. Jadi prinsip dalam hidup adalah seperti yang diajarkan oleh baginda Rasulullah, yaitu khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi saya melaporkan Pak Dodi Sudrajat, itu korbannya saya sendiri. Jadi kemarin saya bikin video, kenapa sih Pak Dodi ini kok tidak menjadi manusia yang kullu bani adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwab, yaitu bertobat. Nah akhirnya spontan saya kebetulan di counter HP, lalu saya bikin video. Nah bikin videonya untuk Pak Dodi yang terhormat, jika Anda mengurungkan niat untuk membongkar makam almarhumah Vanessa, karena beliau ini orang baik ya, di akhir hayatnya Masya Allah semua berduka. Nah ternyata video saya itu disalahartikan gitu loh. Saya maunya kalau Anda mau menghentikan rencana pembongkaran makam, maka saya akan berikan Samsung Z Fold 3. Itu serius itu. Ternyata video saya itu di moon screen, kemudian dimasukkan Instagramnya dia, dan ada tulisan jangankan HP, pabrik Samsungnya saja saya akan menolak. Dan yang paling menyedihkan adalah kebaikan ketulusan saya itu dikatain biarlah anjing menggonggong kafilah berlalu. Jadi di moon screen itu ada foto saya, ada nama saya. Dan saya hari ini kebetulan tidak sengaja ketemu sama Mbak Meriska. Lah kok laporannya Mbak Merisa sama Mbak Emma ya? Iya, Ma. Mbak Emma Waroka ini. Iya. Jadi ini semua adalah takdir Allah. Mudah-mudahan dengan didampingi Bang Rasman, saya juga baru kenal karena saya datang ke sini nggak ada pengacara. Saya jauh-jauh dari Kediri, Jawa Timur, penjual nasi rawon bidadari. Tapi ini demi kehormatan orang yang sudah meninggal. Orang yang sudah meninggal tidak boleh diceritakan sedikit pun kejelekannya, aibnya. Ceritakanlah baik-baiknya. Saya juga ingin sampaikan, karena terkait dengan almarhumah Vanessa Angel, kemudian saudari Puji, kemudian kemudian Dodi. Nah ini sudah saya lihat beritanya itu setiap hari itu makin memuncak, dan bahkan ada seorang lawyer yang sampai dihajar oleh netizen sedemikian rupa. Dan tadi malam saya lihat masih sampai ada pakai tutup kepala seolah-olah orang yang kurang dikenal. Nah, saya kira saya tidak dalam posisi pansos dalam persoalan ini. Ini perlu diingat ya. Karena Mbak Emma Waroka, Mbak Marisa Ica, Rasman Arif Nasution, Pak Rafi'i, ini kita sudah orang-orang dikenal. Ini dalam rangka empati yang tinggi terhadap almarhumah Vanessa Angel dan suami. Karena itu
tadi Mbak Emma Maroka diskusi dengan saya, kita melihat bahwa memang memenuhi unsur tentang pelanggaran undang-undang IT pasal 27, pasal 45 perubahan dan 310, 311 KUH pidana tentang pencemaran nama baik, ujaran kebencian dan menyebar berita bohong. Begitu juga dengan ketentuan Pak Robi. Ini tentang tindakan seorang Dodi. Jadi kalau saya lihat sekarang, ini yang korban itu adalah Gala. Tapi yang bermain ini patut diduga kepentingannya adalah Dodi. Lalu dibawalah nama Fuji. Nah, Fuji ini orang yang diberi oleh Allah kesempatan untuk menjaga anak almarhumah, dirawat dengan baik. Kemudian orang tuanya almarhumah merasa kurang nyaman terhadap Fuji. Oh, ini diekspor demikian rupa. Dan saya sudah lihat juga Mbak Marisa ini sudah sempat bertemukan dengan seorang pengacara. Tapi itu pun tidak ada juntrungan. Kenapa? Karena ini belum dilihat di mana sih akar persoalan. Akar persoalannya adalah proses saudara Dodi. Karena dia yang sekarang patut diduga secara terang-terangan mempermasalahkan sejarah masa lalu dari anaknya sendiri. Ini adalah dugaan saya. Ini akar masalah. Jadi kalau udah dipanggil ini Dodi proses hukum, Insya Allah dipanggil. Iya. Baik, tadi pagi video call pagi-pagi. Lama tuh mamanya tuh video call melulu. Dia sangatnya lagi makan dia. Iya, dia lagi makan. Happy banget dia di situ. Happy banget dia di situ. Cuman saya karena sidang, jadi besok insya Allah mudah-mudahan saya mau berangkat. Oh, berarti nyusulnya besok nih? Insya Allah saya. Jam berapa Panji? Mau diikutin juga saya. Ini jangan-jangan saya mau kamu jadiin saya artis. Iya dong. Ikut juga boleh kalau diajak. Saya juga dibawa oleh orang sana sebenarnya. Diajak Bu Anggi itu sebenarnya. Besok siangnya mah ya, habis sholat zuhur lah ya mah ya. Berapa hari sih Pak? Belum tahu. Saya di situ melihat situasi dan kondisi Gala. Kalau seandainya Gala di situ nyaman, nah saya habiskan waktu libur ini di sana. Tapi kalau dia sudah tidak nyaman, saya akan bawa langsung ke Jakarta. Soalnya intinya bagi saya, sejauh ini Gala senang, dia merasa happy, dia merasa enjoy, maka saya akan bertahan di situ. Tapi kalau sudah bosan dia, kita pulang ke Jakarta. Soalnya tiket balik belum saya beli. Jadi tergantung situasi kondisi Gala. Jadi belum tahu ya sampai kapan? Nanti jalan-jalan kemana nih Pak Haji? Udah ada listnya Paling ya dia. Belum, kita belum ada rencana. Kan kita ikut Bu Anggi. Iya, Jadi itu iya. rencana Bu Anggi. Jadi Iya, kita dia nggak yang bisa apa? memutuskan. Iya, dia di situ yang mengatur mau kemana-kemananya di Bali. Ya, makanya tadi saya Tadi baru kita bilang ada jawab. belum dibeli tiketnya. Tergantung kondisi Gala. Kalau Gala happy, kita bertahan. Kita habisin waktu libur tahun baru di situ. Tapi kalau Gala tidak tidak happy, kita balik ke. Ini luar biasa sekali. Aku ikut terharu, bahkan ikut ngerasakan kebahagiaan dan wow gitu loh, perjuangan seorang ibu gitu kan, walaupun digempur sana sini dengan berita kurang sedap, tapi masih berdiri tegar gitu, masih benar-benar kuat memperjuangkan kesehatan dirinya dan juga babynya gitu ya. Sangat-sangat bahagia. Selamat sekali lagi, selamat untuk Leslar, couple kesayangan aku. Karena aku tuh kalau ada temen yang hamil atau melahirkan, itu doa aku tuh selalu aku khususkan gitu. Soalnya kan aku sendiri juga lagi berjuang kan. Jadi seneng kalau denger kayak gitu tuh, ya Allah udah ngerasa bahwa aku ikut ngerasain juga, walaupun aku belum punya momongan sendiri. Pak, udah mau rencana aja sana? Iya, pasti udah planning banget. Cuma memang kan ini masih sangat
ya newborn banget lah gitu, biar istirahat dulu kan. Kalau ibaratnya aku pun kalau pribadi pasti ya udah keluarga aja dulu, orang-orang terdekat yang teman-teman, kolega itu after that gitu. Dan ini kita masih menunggu aja sih. Paling kemarin sempat DM sama WA ya gitu, ngucapin selamat. Tapi aku belum secara terang-terangan untuk menyatakan pengen jenguk gitu loh. Aku ngeliat perkembangan aja dulu. Kenapa? Soalnya mereka kan juga masih ribet banget ya, new parent gitu kan. Menjadi orang tua baru itu benar-benar masih banyak lah yang harus dipikirkan. Jadi aku sendiri paling tidak memaksakan, tapi aku sudah persiapan nih, udah aku siapin barang-barang atau gift yang bakal aku kasih itu udah aku persiapkan, namanya khusus buat newborn ya. Biasanya kan butuh untuk UV box ya, untuk botolnya, untuk piringnya, untuk ya macam-macam lah gitu. Terus ditambah lagi nanti kalau empasi kan butuh slow cooker kayak gitu, udah aku siapin semuanya. Jadi kalau lampu hijau langsung berangkat. Tapi sempat nanya nggak sih kondisi Dede seperti apa sih sekarang? Sudah sempat nanya juga gitu. Ya pastinya kalau masalah prematur atau bagaimana itu kan pasti dokter yang lebih mengetahui kan. Apalagi kalau itu masalahnya berhubungan dengan kesehatan si baby dan juga mamanya kayak gitu. Jadi aku pasti dokter yang lebih tahu. Aku sebagai sahabatnya yang terdekat pun udah nggak berani lah masuk ke arah situ. Biar semuanya masuk dari satu pintu dan keluar dari satu pintu juga dari Bang Bilarnya langsung. Tapi jenis kelaminnya kamu udah tahu belum? Aku udah nanya juga, tapi katanya masih surprise. Masih surprise ya, aku udah nanya juga kan. Karena kan aku hadiah-hadiah yang aku udah siapin kan pengennya mau aku di dekor lah apa sih namanya tuh, warnanya apa kayak gitu kan. Belum masih bakal surprise sih nanti. Dan aku pun juga jadi hara-hara cemas, nggak pengen yang harus tahu banget, tapi aku sempet nanya gitu, bahkan ke keluarganya pun juga sempet nanya. Cuma memang dari keluarga dan juga dari Leslar sendiri masih sepakat untuk merahasiakannya. Jadi ya aku sendiri ya menghargai itu, karena kan itu masalah privasi banget. Katanya sih tanggal belasan apa ya. Sabar aja lah, oke sabar aja. Nama sendiri juga belum. Kalau aku pribadi, kalau sudah aku nanya kemudian nanti aja teh gitu, pokoknya ada yang spesial, ya udah aku nggak akan mau nanya lebih lanjut lagi. Berarti ya itu masalah pribadi banget sih kalau menurut aku. Kalau cerita banyak sih enggak, cuma dari kapan lalu Bang Bilar suka ngajakin aku dan suami untuk berkunjung ke rumah barunya ya, kayak gitu. Kalau masalah persiapannya aku rasa mereka berdua udah banyak keluarga inti yang mensupport kayak gitu. Kan udah punya adik-adik, kakak yang orang tua terutama ya, kakek neneknya kan. Jadi nggak terlalu khawatir sih, pasti mereka bisa survive gitu loh sebagai new parent gitu, pasti bisa survive banget. Nah, saya ucapkan dulu semoga berbahagia terus dengan keluarga kecilnya dan juga anaknya yang baru lahir, dan kuat menghadapi semua tantangan yang akan dihadapin ke depan. Lesti itu seperti yang saya bilang, dia punya kualitas, dia punya karakter, dan dia bisa memanage sendiri di mana dia bisa bertahan. Karena saya yakin dan percaya, apalagi dia masih muda ya. Terlepas sekarang ini dia sudah berkeluarga dan sudah punya anak, Lesti cukup bisa, menurut saya di dunia entertain layak untuk diperhitungkan, karena aku yakin dia punya kualitas, dia punya
konsistensi dari prestasi dan karyanya juga layak untuk diperhitungkan. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.